warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang jamaah subuh yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat iman dan nikmat Islam, sehingga mampulah kita melangkahkan kaki kita menuju tempat yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala, yaitu Masjid Allah. Semoga kita mendapatkan berkah, mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala dan dimasukkan ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Mari kita bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi menjadi uswatun hasanah, teladan bagi kita semua. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemarin kita bahas tentang hadis yang ke-17, yaitu tentang Allah memerintahkan kita untuk berbuat baik dalam segala sesuatu, termasuk apabila kita melakukan pembunuhan dengan pembunuhan yang baik. Kemudian apabila kita menyembelih, maka sembelih dengan sembelihan yang baik, agar supaya tidak merusak binatang kita, supaya binatang itu dengan penuh ketenangan. Kemudian hadis yang ke-18, yaitu tentang takwa dan pergaulan yang baik. Hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, an Abi Dzar Jundub bin Junadah wa Abi Abdurrahman Muadz bin Jabal radhiyallahu anhuma an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ittaqullah haitsuma kunta wa bi'is sayyi'atil hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Rawahu Tirmizi wa qala hadits hasanun fi babis naskhi hasanun sahih. Dari Abu Dzar Jundub bin Junadah dan Abu Abdurrahman Muadz bin Jabal radhiyallahu anhuma, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah, haitsuma kunta, di mana saja kamu berada, watbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, iringilah perbuatan buruk dengan kebaikan, niscaya kebaikan itu akan menghapusnya. Dan wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin, dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Rawahu, diriwayatkan Tirmizi, dia berkata hadisnya hasan, pada sebagian cetakan dikatakan hasan sahih. Hadis ini hadis yang sangat mulia, yang senantiasa diucapkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, yang memiliki makna yang sedikit, singkat, tapi maknanya luar biasa. Singkat tapi maknanya sangat mendalam. Ya. Salah satu diantaranya adalah kita akan bahas tentang penjelasan hadis ittaqillah. Ini sering disebutkan, ittaqillah, bertakwalah kalian kepada Allah. Ini menyangkut tentang hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ittaqillah, disuruh kita untuk bertakwa kepada Allah. Haitsuma kunta, di mana saja kalian berada. Jadi
kita disuruh oleh Allah disuruh Nabi kita Muhammad SAW untuk bertakwa kepada Allah di mana saja kita berada. Apakah kita di rumah kah, di tempat kerja kah, di pasar kah, ya, bersama dengan orang lain kah, atau di saat kita sendirian, ya, bersama orang lain maupun di saat sendirian. Karena kadang ada orang bertakwa di saat sendirian, di saat banyak orang lain, tapi ketika dia sendirian, nah, ini yang perlu kita bertakwa, bukan saja di saat kita orang banyak, tapi di saat kita sendirian kita disuruh oleh Nabi kita untuk senantiasa bertakwa. Makanya Nabi mengatakan, ittaqillaha haitsu ma kunta. Bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala di mana saja kamu berada. Kemudian wa'at bi sayyitil hasanatamhuha. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa'at bi sayyitil hasanatamhuha. Dan ikutilah keburukan itu dengan kebaikan, niscaya kebaikan akan menghapusnya. Jadi atbi dalam bahasa Arab itu fiil amar, itu kata perintah, ya. As-sayyata maf'ulun bi dalam bahasa Arab disebut objek maf'ulun bi yang dikenai penderita atau penderitaan, dikenai penderitaan namanya objek. Pertama al-hasanata maf'ulun bi objek kedua. Jadi ada dua objeknya, Pak. Ya. Kita disuruh untuk mengikuti atau ikutilah. Jadi ada dua objek di situ. Yang pertama sayyata, yang kedua al-hasanata. Jawabannya kata perintah. Ya. Semua disebut secara pasti. Jadi ada kepastian semua. Ya. Karena jawaban kata perintah harus bersifat pasti. Andai tidak bersifat pasti, tentu yang disebut adalah tamhuha. Ya. Makna hadis, jika Anda melakukan perbuatan buruk, lakukanlah kebaikan setelah itu. Jadi tidak ada jeda, karena amal baik akan menghapus amal buruk. Ya. Ulama berbeda pendapat, apakah yang dimaksud kebaikan di sini tobat? Artinya jika engkau berbuat keburukan, bertobatlah. Ataukah yang dimaksud kebaikan secara umum? Ya. Yang benar adalah bersifat umum, yaitu kebaikan menghapus keburukan meski bukan tobat. Dalilnya dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wa aqimis sholata tarafain nahar wa zulufan minal lail innal hasanati yudhibnas sayyi'at dzalika dzikru lidzakirin, dzikra lidzakirin, yang artinya laksanakanlah salat pada kedua ujung siang, pagi dan petang, dan pada bagian permulaan malam. Perbuatan-perbuatan baik itu akan menghapus kesalahan-kesalahan. Itulah peringatan bagi orang-orang yang selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Hud ayat 114. Suatu ketika ada seorang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menyatakan bahwa ia telah menggauli seorang wanita layaknya suami menggauli istri, namun tidak sampai berbuat zina. Saat itu beliau usai mengerjakan sholat subuh. Nabi kemudian bertanya, apa kamu tadi sholat fajar atau bersama kami? Ya, jawab orang itu. Kemudian Nabi membaca ayat, perbuatan-perbuatan baik itu akan menghapus kesalahan-kesalahan. Ini menunjukkan kebaikan menghapus keburukan meski bukan taubat. Nah, ini ada dua pendapat tadi, bisa langsung taubat, bisa melakukan kebaikan. Iringilah keburukan dengan kebaikan, niscaya kebaikan akan menghapusnya. Nabi menjelaskan imbas baik mengiringi keburukan dengan kebaikan, yaitu kebaikan akan menghapus keburukan itu. Ya. Ini artinya kita diperintahkan oleh Allah, Nabi kita Muhammad SAW untuk melakukan melakukan kebaikan secepatnya, ya, supaya kebaikan itu menghapus kejelekan, keburukan. Kemudian berikutnya wahalikin nas, yaitu berpergauli manusia bi khuluqin hasanin, dengan akhlak yang baik. Nah, ini hubungannya kaitannya dengan manusia. Tadi kaitannya dengan Allah, kemudian kaitan dengan diri sendiri, kemudian yang ketiga ini kaitan dengan sesama manusia. Luar biasa hadis ini. Yang pertama tadi hubungan dengan Allah, yang kedua hubungan kita dengan diri sendiri.
Yang tadi itu tentang mengikuti mengikuti kejelekan keburukan itu dengan perbuatan kebaikan. Artinya bertobatkah, melakukan kebaikan, itu untuk diri kita sendiri. Kemudian yang ketiga, hadis ini menjelaskan tentang wakhaliq, tentang hubungan kita kepada sesama manusia. Ya, luar biasa. Wakhaliqin nas, dan pergaulan manusia dengan akhlak yang baik. Ya, yaitu perlakukan orang lain dengan akhlak yang baik. Khuluq adalah sifat batin dalam diri seseorang, sedangkan khalq adalah sifat lahiriah. Ya. Makna hadis, perlakukan orang lain dengan akhlak baik, baik dengan tutur kata ataupun perbuatan. Ya. Ada pertanyaan, apakah akhlak yang baik itu? Sebagian ulama menjelaskan, akhlak baik adalah menahan diri untuk tidak menyakiti orang lain, bersabar menghadapi gangguan orang lain, dan berbuka ceria. Ya. Wajhun taliq, ya, tahanlah diri Anda untuk menyakiti orang lain, berbagilah dengan orang lain, bersabarlah menahan gangguan orang lain, karena Anda pasti akan menemui hal-hal semacam itu. Acuan akhlak yang baik adalah seperti disebutkan Allah dalam firman-Nya, jadilah pemaaf, ya, yaitu memaafkan dan bersikaplah ramah terhadap sesama. Janganlah berharap orang lain akan memperlakukan lebih dari yang Anda inginkan, karena itu mustahil, tidak mungkin terjadi. Tapi lakukanlah kebaikan semampu Anda. Jadi kita memperlakukan orang lain, memaafkan orang lain itu karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena ada tendensi yang lain, ya. Kita berbuat kebaikan tidak mengharapkan apa-apa dari manusia. Mengharapkanlah pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena itu adalah sifat yang mulia, sifat akhlak yang baik. Janganlah kita membalas keburukan dengan keburukan. Balaslah keburukan itu dengan kebaikan. Biarkan orang mencela kita, biarkan orang melakukan memfitnah kita, mencaci, tapi hanya kita bersabar terhadap gangguan saudara-saudara kita. Karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan seperti itu. Karena banyak orang mengatakan, wah kalau begitu ya saya akan balas. Jangan, karena itu hawa nafsu yang berbicara. Karena nafsu manusia ini kita harus memerintahkan kepada kejelekan, ya. Padahal itu bukan, kalau kita disakiti ya kita bersabar, ya. Kita maafkan orang lain. Nah, tapi kalau kita tidak punya, masih mengatakan saya harus balas, ya. Tapi ya berarti nafsu yang berbicara. Kita dituntut untuk membalas dengan memaafkan saudara-saudara kita karena mereka belum tahu. Kemudian ada pertanyaan, apakah akhlak baik bersifat pembawaan ataukah bisa didapatkan melalui usaha? Sebagian ada yang bersifat pembawaan, sebagian lain bisa didapatkan melalui usaha. Jadi ada yang sifatnya pembawaan, sifatnya selalu baik, polanya baik. Ada juga yang diusahakan. Nabi mengatakan kepada As-Juri Abdul Qais, sungguh pada dirimu ada dua sifat yang Allah sukai, santun dan sabar. Nah, ada dua sifat yang harus kita miliki, santun dan sabar. As-Suji bertanya, wahai Rasulullah, apakah dua sifat itu karena aku usahakan ataukah keduanya sudah diciptakan Allah untukku? Ya, beliau menjawab, bukan usahamu, tapi Allah yang menciptakan kedua sifat itu padamu. As-Suji kemudian mengatakan, segala puji bagi Allah yang telah menciptakanmu atau segala sesuatu yang Ia sukai. Sebagian akhlak baik ada yang bersifat pembawaan, ya, ada aja sifat pembawaan, ya, dari sifatnya dulu, ya. Artinya Allah sudah menganugerahkan akhlak tersebut pada seorang sejak awal. Jadi sejak awal, ya, sejak lahir maksudnya. Sebagian lain ada yang didapatkan melalui usaha, ya. Artinya seorang melatih diri untuk berakhlak yang baik, ya, hingga memiliki akhlak tersebut. Jadi ada dua sifat, ada sifat pembawaan, orangnya seperti ini misalnya, orangnya suka marah-marah. Nah, sifat pembawaan ada juga yang seperti itu. Tapi kita bisa usahakan untuk melatih diri untuk tidak marah-marah, ya. Makanya ada hadis kemarin sebutkan, wala la taghdab, janganlah kamu marah-marah. Datang sahabat kepada Rasulullah, beri nasihat itu Rasulullah, kata Rasulullah, la taghdab. Datang lagi sahabat
Datang lagi sahabat yang berikutnya mengatakan, ya Rasul, nasihati aku. Apa kata Rasulullah? La taqdam. Nah itu. Karena ada juga kadang-kadang orang dikit-dikit temperamental, ya, tidak tahu apakah ya. Tapi kita bersabar, doakan saudara kita. Karena kadang mereka dikit-dikit marah, ya, dikit-dikit dimarahi anaknya. Nah itu. Di rumah apalagi ibu-ibu yang sering marah-marah, bukan beda ngomel dengan marah-marah, ya bedanya. Kalau marah-marah itu langsung muncul marah mukanya, merah mukanya. Tapi ngomel-ngomel beda. Dia cuma mengeluarkan unek-uneknya dalam dirinya. Nah, kalau sudah keluar seperti itu ya dimaklumi, namanya ibu-ibu. Ya, kita harus dimaklumi namanya sifat pembawaannya, ya. Tapi bisa diusahakan untuk menghilangkan sifat pemarah itu. Karena ada juga teman saya dulunya pemarah-marah. Sekarang saya lihat, wah, alhamdulillah sudah santun, sopan, kalau berbicara. Ya, itu berarti usaha itu usaha untuk menghilangkan sifat itu bisa dihilangkan dengan melatih diri untuk berakhlak yang baik. Luar biasa akhlak baik memberikan rasa nyaman, tentang dan menghindarkan keresahan. Karena orang yang memiliki akhlak baik merasa tenang jiwanya dalam memperlakukan orang lain. Nah, itu tadi. Jadi wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Artinya kita bergaul kepada saudara kita, karib kerabat, kepada tetangga kita, kepada teman kita di masjid, ya, kita bersaudara. Bahkan kita kepada selain muslim pun kita dianjurkan untuk berbuat baik, ya. Bayangkan Nabi dengan orang Yahudi di Madinah, dia memperlakukan tetangga Yahudi dengan baik. Bayangkan Nabi SAW dia memperlakukan di luar selain Islam, selain orang Muslim, dia perlakukan juga orang Yahudi dengan kebaikan, padahal tidak sekeyakinan. Mereka memperlakukan dengan selayaknya sebagai manusia. Kemudian intisari hadis, artinya inti kandungan hadis ini, pertama adalah kewajiban untuk bertakwa kepada Allah dimanapun orang berada, ya. Kita diwajibkan untuk bertakwa kepada Allah dimanapun kita berada, ya. Saya sampaikan tadi, apakah bukan saja di masjid kita bertakwa, ya, di pasar pun, ya, kita dianjurkan untuk bertakwa, baik dalam keadaan ramai maupun dalam keadaan sendirian. Apalagi kita, ya, banyak orang-orang yang, ya, ini media sosial, ya, kita harus yang nasihat kepada diri kita dan kepada seluruh untuk senantiasa bertakwa. Dengan adanya HP seperti ini banyak sekali yang merusak. Kemudian tadi jelaskan tentang kewajiban untuk bertakwa kepada Allah dimanapun saat kita berada. Rasulullah SAW bersabda, bertakwalah kepada Allah dimanapun kalian berada. Itu dengan mengerjakan semua perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya, baik di saat ramai maupun dalam keadaan sepi, ya. Kemudian ada pertanyaan, mana yang lebih baik, bertakwa saat sepi ataukah ketika ramai? Ya, ini ada pertanyaan. Perlu dijelaskan, jika memperlihatkan ketakwaan akan mendorong orang lain menandalani ketakwaan kita. Saat itu lebih baik ketakwaan diperlihatkan. Karena itulah Allah memuji orang-orang yang menginfakkan hartanya saat sepi maupun ramai. Rasulullah bersabda, man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yaumil qiyamah. Ini Rasulullah bersabda, man sanna fil Islam sunnatan hasanah, barang siapa yang memberikan teladan yang baik yang diikuti orang lain dalam Islam, maka falahu ajruha wa ajru man amila biha, maka dia akan mendapatkan pahala dan pahala orang yang mengerjakannya ila yaumil qiyamah, pada sampai hari kiamat. Namun jika menampakkan ketakwaan tidak mendatangkan manfaat, lebih baik disembunyikan. Berdasarkan sabda Nabi SAW tentang 7 golongan, ya, ini berdasarkan 7 golongan. Namun jika menampakkan ketakwaan tidak mendatangkan manfaat, ya, kalau misalnya kita tergantung jika kita menampakkan ketakwaan tidak mendatangkan manfaat, maka lebih baik disembunyikan ketakwaan kita itu. Karena Nabi SAW menyebutkan tentang 7 golongan yang mendapatkan naungan
Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat tiada naungan selain naungan Allah Subhanahu wa taala. Salah satu di antaranya adalah seorang menyedekahkan sesuatu lalu dia merahasiakannya. Nah, ini yang susah, Pak. Ya, ini agak bukan susah ya. Agak sulit untuk menyedekahkan di saat merahasiakannya. Seorang menyedekahkan sesuatu lalu ia merahasiakannya. Kadang-kadang kita menyembunyikan sesuatu, kadang-kadang ada yang mengatakan dari keluarga kita mengatakan, apa kamu lagi nih? Padahal kita sudah menyembunyikan. Ya. Salah satu di antara yang paling bagus kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sedekahkanlah di saat orang tidak tahu, ya, menyedekahkan rahasianya hingga tangan kirinya tidak tahu apa yang diinfakkan dengan tangan kanannya. Artinya apa? Kita dituntut untuk menyedekahkan sesuatu yang tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini yang agak sulit. Ya, agak sulit kita lakukan. Tapi kita berusaha karena ini adalah amalan yang paling baik, ya, yaitu menyembunyikan sesuatu dan orang lain tidak tahu kecuali hanya Allah yang tahu. Terkait meninggalkan kemaksiatan, mana yang lebih baik, apakah diperlihatkan atau dirahasiakan? Sama seperti mengerjakan perintah, misalnya seorang ingin bekerja di suatu tempat, ya, atau di kantor misalnya, kemudian ada yang memberitahu kepadanya tempat kerja itu melakukan praktek-praktek yang dosa misalnya, ya, yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ia tinggalkan tempat itu secara terang-terangan. Caranya lebih baik karena akan diteladani orang lain. Namun jika tidak memberikan manfaat bagi orang lain, lebih baik dilakukan secara rahasia. Nah, kalau misalnya tidak ada manfaatnya, lebih baik dilakukan secara rahasia. Tapi kalau ada manfaatnya, lebih baik kita lakukan di tempat terang-terangan. Artinya di tempat cara itu lebih baik. Kemudian sabda Nabi mengatakan, bertakwalah kepada Allah dimanapun engkau berada, apakah mengerjakan perintah-perintah di tempat yang tidak layak seperti di WC misalnya. Jangan mengerjakan perintah di tempat-tempat seperti itu. Anda cukup berniat di hati untuk menaati Allah Subhanahu wa taala dan menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Kemudian kandungan yang kedua hadis ini, yaitu kebaikan-kebaikan menghapus keburukan-keburukan. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa atbi sayyi'atal hasanata tamha, dan iringilah keburukan itu dengan kebaikan, niscaya kebaikan akan menghapusnya. Kemudian yang ketiga kandungan hadis ini, yaitu karunia Allah untuk seluruh hambanya, ya, tanpa terkecuali. Sebab jika tidak mengacu pada prinsip keadilan, tentu kebaikan tidak bisa menghapus keburukan begitu saja tanpa ditimbang. Namun tekstual hadis, maksudnya teksnya hadis ini menunjukkan secara umum, ya. Kemudian yang keempat, kandungan hadis ini adalah anjuran memperlakukan orang lain dengan akhlak yang baik yang saya sebutkan tadi. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Kemudian ada pertanyaan, apakah sesekali memperlakukan orang lain secara tegas dan kasar bertentangan dengan hadis ini? Tidak bertentangan. Apakah sesekali memperlakukan orang lain secara tegas dan kasar bertentangan dengan hadis ini? Tidak bertentangan, karena di setiap kondisi tentu ada kata-kata yang berbeda yang tepat untuk disampaikan. Jika memang ada baiknya untuk memperlakukan orang lain dengan keras dan tegas, silakan saja. Maksudnya bukan kasar ya, tapi tegas. Jika tidak perlu bersikap keras dan keras, sebaiknya bersikap lemah, lembut dan ramah. Namun ketika dihadapkan untuk memilih antara bersikap lemah lembut atau tegas, Anda harus memilih bersikap lemah lembut, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha rafiqun yuhibbur rifq fil amri kullihi. Sesungguhnya Allah Maha lembut, menyukai kelembutan dalam segala hal, ya. Banyak sekali kisah menunjukkan sikap lemah lembut sangat berguna, ya. Banyak sekali kisah yang menunjukkan tentang sikap berlemah lembut sangat berguna. Di antaranya suatu ketika ada seorang Yahudi melintas di hadapan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Si Yahudi tadi melesetkan ucapan salam. Nah, ini ada suatu ketika Nabi melintas di hadapan Yahudi. Kemudian Yahudi melesetkan ucapan salam. Apa ucapan Yahudi tadi? Mengatakan assalamu alaika. Nah, ini ucapannya orang Yahudi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Apa jawabannya? Assalamu alayka wahai Muhammad. Asam artinya dalam bahasa Arab artinya kematian. Ya. Maksudnya mudah-mudahan engkau lekas mati wahai Muhammad. Nauzubillah. Luar biasa ucapannya Yahudi ini kepada Nabi Muhammad. Kemudian Aisyah menyahut, semoga kematian dan laknat menimpamu. Aisyah membalas kata-kata si Yahudi ini secara sama persis dan bahkan ditambah. Namun Nabi SAW melarang seraya menuturkan. Ya, dia menegur Aisyah tadi, bukan Yahudi yang ditegur, tapi Aisyah ditegur. Apa jawab Nabi SAW? Sesungguhnya Allah Maha Lembut, menyukai kelembutan dalam segala hal. Jika ahli kitab mengucapkan salam kepada kalian, ucapkanlah wa'alaikum. Ya. Apabila orang ahli kitab mengucapkan salam pada kita mengucapkan wa'alaikum. Ya. Jadi kita membalas wa'alaikum dan bagimu. Ya. Itulah bentuk akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada sesama non muslim ataupun di luar Islam. Orang Yahudi tadi dikisahkan luar biasa, tidak membalas dengan kejahatan dengan kejahatan, dia membalas dengan kebaikan. Mudah-mudahan ini menjadi contoh bagi kita. Apabila ada orang yang di luar Islam mengucapkan seperti itu, kita mengatakan saja wa'alaikum. Tidak seperti yang saya katakan. Makanya Aisyah ditegur, ya. Karena Aisyah juga tidak tahu, maka Nabi menegurnya. Jangan seperti itu, ucapkan saja wa'alaikum. Nah, demikianlah sampaikan tentang hadis ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ya, walaupun misalnya ada ada yang kurang jelas, ya kita tetap selalu belajar tentang ilmu, ya, belajar untuk memperkuat bahwa tentang keimanan kita, karena ilmu ini sangat luar biasa. Kita dimanapun saja tetap kita menuntut ilmu, ya, karena ilmu ini wajib, ya, secara individu, ya, karena Nabi SAW mengatakan thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim wa muslimah. Wajib menuntut ilmu diwajibkan bagi muslim laki-laki dan muslim perempuan. Itu yang dimaksud adalah ilmu agama, karena ilmu agama ini luar biasa. Karena orang yang menuntut ilmu akan ditinggikan derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kan sekarang banyak di HP, ya, kita mendengarkan ceramah-ceramah yang meningkatkan keilmuan kita, tapi kita jauh pilih-pilih. Banyak juga yang tidak ada ilmu padanya, ya. Oleh itu dengan hadis ini kita lanjutkan hadis ini tentang takwa dan pergaulan yang baik, ya, sangat luar biasa tentang ilmu yang diberikan Nabi kita Muhammad SAW tentang hadis ini. Singkat tapi maknanya mendalam sekali. Olehnya itu kita berusaha untuk mengamalkan hadis ini, karena tadi ini ada tiga, semuanya tercakup tentang berakhlak kepada Allah Subhanahu wa taala di mana pun kita berada, bertakwa, ya, bukan saja di saat sendirian, di saat ramai, di saat sendirian pun kita disuruh bertakwa. Yang kedua, mengikuti perbuatan jelek itu dengan perbuatan kebaikan. Dan yang terakhir, ya, bergaulah kepada sama manusia dengan pergaulan yang baik. Bergaul kepada sama manusia dengan pergaulan yang baik, ya, baik sesama saudara kita, tetangga kita, teman-teman kita, teman kita, teman dekat kita, saudara kita, ya, kita ada bahkan di luar Islam pun kita untuk senantiasa bergaul dengannya dengan pergaulan yang baik. Mudah-mudahan saya sampaikan ini ada manfaatnya untuk pribadi saya dan kepada seluruh jamaah sekalian. Kalau ada kata-kata saya yang salah, itu semuanya dari pribadi saya, dan kecuali kata-kata yang benar semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan saya diucapkan dengan nurul wal kalami wasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.